Kamis 3 Juli 2025, Ruang Siar TV. KMP Tunujaya Pratama tenggelam di perairan Selat Bali dan mengakibatkan 4 penumpangnya meninggal dunia, serta puluhan lainnya masih dalam pencarian. Sebelum tenggelam, KMP Tunujaya Pratama yang mengangkut 53 penumpang sempat mengalami kebakaran mesin. Bos Ritek Iwan Kurniawan Lupinto ditangkap lantaran diduga kuat terbelit kasus kredit bermasalah bernilai triliunan. Menurut Kejaksaan Agung, nilai outstanding kredit yang diduga bermasalah ditaksir mencapai 3,5 triliun rupiah. Dari Sumatera Barat, seekor bayi harimau Sumatera jantan dilaporkan meninggal dunia di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 1 Juli 2025 kemarin. Sementara dari Medan, Sumatera Utara, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menggeledah rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Medan, Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, menemukan uang 2,8 miliar rupiah, pistol, senapan airsoft gun, dan 7 butir amunisi. Inilah suasana di dalam KMP Tunujaya Pratama beberapa saat sebelum tenggelam. Kuatnya hantaman gelombang laut Selat Bali mengakibatkan kapal terombang-ambing. Hempasan gelombang juga turut mengakibatkan puluhan kendaraan yang terparkir dalam kapal berbenturan satu sama lain. Sejumlah penumpang yang berada dalam kapal panik dan hanya bisa berdoa memohon keselamatan. Sebelum dilaporkan tenggelam di Selat Bali, KMP Tunujaya Pratama mengalami insiden blackout pada Kamis dini hari 3 Juli 2025. Dilansir dari Radar Banyuwangi, KMP Tunujaya Pratama sempat mengirim sinyal darurat melalui channel 17 pada pukul 00.16 waktu Indonesia Tengah. KMP Tunujaya Pratama yang membawa 53 penumpang, 12 kru dan 22 kendaraan berangkat dari Pelabuhan Ketapang pukul 22.56 waktu Indonesia Barat menuju Gilimanuk, Bali. Bahwa kami menerima laporan itu sekitar jam 23 antara 23.15-2017 bahwa kami sekarang masih melakukan upaya-upaya untuk pencarian, di mana dalam hal ini untuk search and rescue adalah mungkin dikomandani sama Basarnas ya, pelaku pencariannya, komando senternya. Selang 25 menit lepas dari Pelabuhan Ketapang, yakni pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, kapal tersebut mengirimkan panggilan darurat distress call. 15 menit kemudian, kapal dilaporkan tenggelam. Setelah laporan tenggelamnya KMP Tunujaya Pratama, tim penolong segera meluncur ke lokasi tenggelamnya kapal. Menurut laporan kantor berita AFP, 4 orang dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya belum ditemukan. Hingga Kamis siang 3 Juli 2025, Kepolisian Banyuwangi, Jawa Timur mencatat 23 orang berhasil diselamatkan dari laut. Selain 23 orang yang berhasil diselamatkan, 7 penumpang KMP Tunujaya Pratama juga berhasil diselamatkan warga setelah terombang-ambing di lautan selama berjam-jam. Hingga kini pencarian penumpang KMP Tunujaya Pratama yang tenggelam masih terus berlangsung dengan melibatkan TNI AL, polisi, dan tim SAR. Pernah berjaya sebagai Raja Tekstil Indonesia, PT Sri Rezeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan nama Sritek, lama menjadi tulang punggung ekspor tekstil di tanah air. Namun di tengah krisis industri tekstil, perusahaan ini mulai terpuruk. Pada tahun 2021, Sritek resmi ditetapkan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang setelah tak sanggup melunasi utang sebesar lebih dari 10 triliun rupiah kepada sejumlah bank. Tak berhenti di situ, dalam perkembangan terbaru, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menangkap Direktur Utama PT Sritek Iwan Kurniawan Lupinto yang diduga terlibat dugaan korupsi fasilitas kredit dari sejumlah bank pemerintah dan daerah. Nilai outstanding kredit itu ditaksir mencapai 3,5 triliun rupiah yang diduga disalahgunakan dan tidak dialokasikan sesuai peruntukan. Untuk mendalami kasus tersebut, tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah pribadi Iwan Kurniawan di Solo, Jawa Tengah. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar 2 miliar rupiah yang disimpan dalam 2 kantong plastik besar berlabel. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan penyitaan uang tunai itu merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa oknum perbankan dan direksi Sritek. 3 rumah dan 3 perusahaan ditambah dengan PT Sritek itu sendiri. Ya, jadi penyidik
melakukan penggeledahan di rumah IKL, ya, dan di rumah yang bersangkutan penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap uang 2 miliar rupiah dalam bentuk pecahan rupiah 100.000, ya. Dan kemudian di tempat lain juga penyidik menemukan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik, ya, termasuk di 3 perusahaan yang dilakukan penggeledahan juga penyidik menemukan dan menyita berbagai dokumen dan barang bukti elektronik, ada dalam bentuk handphone maupun dalam bentuk flash disk. Nah, sekarang tentu setelah penggeledahan dan penyitaan ini, setelah dibuat berita acaranya, maka akan diminta persetujuan ke pengadilan negeri setempat, persetujuan penyitaan. Dan tentu kaitan ini, maka tindak lanjutnya penyidik akan melakukan pembacaan, ya, analisis, pendalaman terhadap informasi-informasi yang barangkali terdapat di dalam berbagai barang unik yang sudah disita, ya, untuk kepentingan penyidikan. Nah, itu untuk kepentingan penyidikan. Nah, dan barangkali nanti secara progresnya bagaimana update akan kita sampaikan, ya, karena memang penyidik masih terus bekerja terkait dengan hasil-hasil dari penggeledahan dan penyitaan terhadap berbagai barang bukti. Saya kira begitu. Penyidik Jampitsus juga masih melakukan pengembangan termasuk menggeledah sejumlah tempat lain, diantaranya kantor pusat Sritek dan rumah mantan direktur keuangan serta staf treasury perusahaan. Hingga hari ini sedikitnya 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu mantan direktur utama Sritek Iwan Kurniawan Lukminto, mantan direktur utama Bank DKI Zainuddin Mapa, dan mantan pimpinan divisi korporasi Bank BJB Diki Syahdaban Dinata. Ketiganya diduga bersama-sama membantu melancarkan pemberian fasilitas kredit bermasalah yang menyebabkan potensi kerugian negara hingga 692 miliar rupiah. Hingga saat ini penyidikan masih terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang segera menyusul menjadi tersangka. Perhatian publik kembali tertuju pada kondisi satwa liar di penangkaran tanah air. Seekor bayi harimau Sumatera jantan dilaporkan meninggal dunia di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 1 Juli 2025 kemarin. Bayi harimau yang lahir pada tanggal 24 Juni itu sejatinya berada dalam kondisi sehat. Namun takdir berkata lain, setelah bertahan selama 1 minggu, nyawanya tak tertolong akibat malnutrisi dan dehidrasi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat memastikan penyebab kematian dipicu oleh stres yang dialami induknya Yani, yang menolak menyusui selama beberapa hari. Tak hanya itu, kondisi cuaca ekstrim di wilayah Bukit Tinggi yang panas dan kering dalam sepekan terakhir juga menjadi faktor pendukung terpuruknya kondisi si anak harimau. Hasil nekropsi yang dilakukan tim medis mengungkap tanda-tanda malnutrisi dan dehidrasi terlihat jelas. Tim medis sebenarnya telah melakukan intervensi evakuasi dan pemberian susu kambing untuk menyelamatkan nyawa bayi harimau ini. Sempat ada tanda perbaikan pada 30 Juni lalu, namun bayi harimau itu kembali drop saat dini hari pada 1 Juli. Dan pada pagi harinya nyawanya dinyatakan tak tertolong. Anak harimau yang mati di Taman Wisata Bukit Kinantan, Bukit Tinggi, itu adalah karena mengalami malnutrisi dan dehidrasi. Peristiwa ini menambah catatan buruk bagi dunia konservasi satwa tanah air. Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Taman Marga Satwa Medan Zoo pada 2019 dan di Kebun Binatang Surabaya pada tahun 2014. Sebuah jurnal dari Journal of Zoo and Aquarium Research pada 2021 juga mengungkap tingkat kematian anak satwa liar di penangkaran tropis bisa menyentuh angka di atas 30% akibat malnutrisi, dehidrasi, dan stres indukan. Pihak BKSDA Sumatera Barat mengaku akan melakukan evaluasi prosedur perawatan dan ketatnya pengawasan satwa dalam penangkaran. Tujuannya agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan. Satwa liar terutama yang masuk dalam daftar terancam punah seperti harimau Sumatera selayaknya mendapatkan perlindungan yang lebih serius dan standar penangkaran yang tepat.
Jangan sampai kawasan konservasi yang seharusnya menjadi tempat aman malah menjadi kuburan sunyi bagi mereka. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan bergepok-gepok uang bernilai 2,8 miliar rupiah hasil dari penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Medan, Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting. Selain 28 gepok uang pecahan 100.000 yang setiap gepoknya bernilai 100 juta, penyidik KPK juga menemukan pistol bareta, senapan airsoft gun, dan 7 butir peluru. Usai penyidik KPK menggeledah rumah Topan Obaja Raja Putra Ginting pada Rabu 2 Juli 2025, sore harinya juru bicara KPK langsung menggelar jumpa pers di gedung KPK Jakarta. Dalam jumpa pers, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan semua barang yang diperoleh dari hasil penggeledahan di rumah Topan Ginting, KPK akan terus menelusurinya. Tim KPK melakukan penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembangunan proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan juga proyek-proyek preservasi jalan di PCN Wilayah 1 Sumut. Tim melakukan penggeledahan di rumah tersangka POP. Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Saat menggeledah rumah Topan Ginting di perumahan rumah nomor 212 klaster Topas Royal Sumatera Medan Tuntungan, Medan, Rabu siang 2 Juli 2025, petugas KPK mendapat pengawalan polisi bersenjata lengkap. Penggeledahan di rumah Topan Ginting merupakan rangkaian dari penyisiran yang dilakukan KPK demi makin terangnya korupsi di Dinas PUPR Kota Medan, Sumatera Utara. Setelah menetapkan Topan Ginting sebagai tersangka korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara, seluruhnya KPK sudah 3 kali menggelar penggeledahan. Sudah menjadi rahasia publik, Topan Ginting dikenal dekat dengan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Seperti dilansir dari Tempo.id, karena kedekatannya itu, karir Topan Ginting di lingkungan aparatur sipil negara ASN pemerintahan Kota Medan melesat dengan cepat. Kedekatan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dengan Topan Ginting membuat publik berspekulasi bahwa menantu Jokowi itu terlibat dalam dugaan korupsi yang dilakukan Topan Ginting. Sejauh ini KPK masih terus menelusuri korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara dan aliran uang dari hasil korupsi itu. Meskipun hingga kini KPK belum menemukan keterlibatan Bobi Nasution, namun publik terus menunggu keberanian lembaga anti rasuah negeri ini memeriksa menantu Jokowi itu demi makin terangnya kasus korupsi di Dinas PUPR Ibu Kota Sumatera Utara.